Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Toki SMA Negeri 6 Surabaya ingin menunjukkan pitch Bible kami tentang animasi kami yang bernama Sarip Tambah Oso. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Lalu ada Seruni Jasmine Raya Malika yang sayangnya tidak bisa hadir sekarang. Perkenalkan, nama saya Zelda Rizkylian Binar Ardif. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yularasati. Perkenalkan, nama saya Harfi Ahmad Naufan. Dan kami dari SMA Negeri 6 Surabaya. Baik, kita mulai dari latar belakang. Cerita rakyat merupakan kekayaan budaya bangsa kita. Fungsi cerita rakyat adalah mengajarkan kita tentang budi pekerti, juga budaya luhur sebuah bangsa. Terlebih lagi, cerita rakyat yang berasal dari suatu daerah dapat mengajarkan nilai-nilai budaya yang masyarakat tersebut anut dan juga asal-usul mereka. Provinsi Jawa Timur didiami oleh kelompok etnis yang beragam, seperti suku Jawa, suku Madura, dan orang Tionghoa Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Jawa Timur menganut agama Islam, sekitar 96% dari total populasi. Agama lain seperti Kristen, yang sebagian besar dianut oleh orang Tionghoa Indonesia, dan imigran dari Indonesia Timur dan Sumatera Utara. Dan juga agama Hindu yang kebanyakan dianut oleh suku Tengger di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, dan suku Bali yang mendiami bagian paling timur provinsi yang berbatasan dengan Bali. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi provinsi dan juga seluruh bangsa, tapi bahasa Jawa dan bahasa Madura adalah bahasa yang paling sering digunakan. Alasan kami membuat animasi ini adalah karena kami ingin melestarikan cerita rakyat Sarip Tambah Oso. Ini yang semakin hari semakin memudar karena kurangnya kepedulian. Harapan kami dengan bantuan teknologi yang ada sekarang, kami bisa menunjukkan dan menceritakan kisah ini pada generasi baru dengan dibungkus animasi yang menarik agar cerita ini tetap lestari dan bisa diceritakan ke generasi-generasi berikutnya. Sumber atau referensi penyusunan karya animasi. Kisah Sarip Tambah Oso yang menjadi dasar dari karya animasi dua dimensi kami ini merupakan cerita rakyat yang diambil dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Kisah ini berlatar waktu di masa penjajahan tentara Belanda di Sidoarjo yang mengisahkan tentang sebuah pendekar yang disegani di Dusun Tambah Oso dan sangat kontra terhadap Belanda. Pitch Bible. Premis. Premis dari cerita ini adalah seorang pendekar dari Dusun Tambah Oso yang bernama Sarip. Beliau menguasai bagian barat bagian timur Dusun Tambah Oso. Dari kecil, dia dirawat bersama ibunya. Sarip sangat berbakti. Suatu hari, pamannya menyuruh pendekar dari barat, Paidi, untuk membunuh Sarip. Akankah Sarip selamat dari pertarungan itu? Dramatik premis atau sinopsis. Sarip Tambah Oso merupakan cerita rakyat yang menceritakan seorang pemuda dari wilayah sekitar sungai di Dusun Tambah Oso. Wilayah Tambah Oso dibagi menjadi dua, yaitu bagian timur dan barat. Bagian barat dikuasai oleh seorang pendekar bernama Paidi, sementara bagian timur dikuasai oleh Sarip. Sarip merupakan anak yang tinggal seorang diri bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal dari dia kecil. Sarip dan ibunya diwarisi tambak yang luas dari ayahnya. Sarip sangatlah dekat dengan ibunya dan Sarip senantiasa membantu ibunya untuk mengambil buah dan memanen hasil di tambak tersebut. Dikisahkan bahwa Sarip memiliki ikatan yang sangat erat pada ibunya. Dikarenakan ibunya dan Sarip dulu diberi makan sebongkah tanah merah yang bisa mempererat ikatan mereka. Saat dia tumbuh dewasa, Sarip dikenal sebagai orang yang penuh perhatian. Di saat masyarakatnya ditarik pajak oleh antek-antek Belanda, Sarip selalu berusaha untuk mencuri kembali pajak-pajak itu dan diberikan kembali ke masyarakat di kampungnya. Meskipun para Belanda telah mengarahkan pasukannya, mereka masih kalah dengan Sarip. Suatu hari, Sarip harus pergi ke tempat lain. Di saat itu, karena ibunya sudah tua, dia menyerahkan tambaknya ke paman Sarip, Ridwan namanya. Ridwan membuat perjanjian dengan ibu Sarip bahwa dia akan membayar semua pajak tambaknya dan ibunya mendapat bagian sekadarnya dari hasil tambak. Namun, dia tidak menepati janji. Ridwan malah berkata pada Pak Lurah bahwa tambak tersebut sepenuhnya milik ibu Sarip.
Jadi Pak Lurah menagih Bu Sarip yang tidak memiliki uang untuk membayar pajak tersebut. Pak Lurah dan tentara Belanda mulai menghancurkan barang-barang di rumah dan mengancam akan membakar rumah tersebut. Ibu Sarip berteriak meminta tolong ke Sarip yang sedang pergi. Sarip hebatnya mendengar teriakan ibunya dari jauh. Dia bergegas pulang. Sesampainya di sana, Sarip langsung meluruskan pembicaraan dengan pamannya dan mengancamnya karena tidak menepati janji karena kesal. Sarip bertarung dengan pamannya dan memukulinya habis-habisan. Pamannya berlari ketakutan. Akhirnya, Ridwan pergi ke timur dan meminta bantuan Paidi untuk membunuh Sarip dengan bayaran. Paidi bersedia, dan dia melawan Sarip. Hebatnya, Paidi dengan senjata andalannya menang. Sarip mati dalam pertarungan dan dibuang ke sungai. Beberapa saat kemudian, ibu Sarip yang kebetulan sedang mencuci di sungai, melihat mayat Sarip mengapung di sungai. Dia langsung menggotongnya ke tepian. Bukannya sedih, ibunya malah menasihati Sarip bahwa ini bukan saatnya untuk mati, dan dia masih harus melindungi ibunya. Secara ajaib, Sarip tiba-tiba hidup kembali. Sarip kemudian kembali ke Paidi untuk membalas dendam. Kali ini Sarip memenangkan pertandingan. Sarip terus melakukan kembali aksinya mengambil kembali harta-harta orang Belanda untuk dikembalikan kepada rakyat. Belanda yang bingung dengan kesaktian Sarip ini meminta tolong kepada Ridwan untuk memberitahu mereka cara mengalahkan Sarip. Akhirnya Ridwan menceritakan bahwa dulu Sarip dan ibunya memakan tanah merah yang menguatkan ikatan mereka. Dan Ridwan mengatakan bahwa jika ingin mengalahkan Sarip, maka terlebih dahulu ibunya harus dibunuh. Dan benar saja, setelah ibunya Sarip dibunuh, Sarip ditangkap oleh tentara Belanda dan dikubur di tanah yang dalam dan keras supaya Sarip tidak bisa kembali hidup. Habislah sudah perjuangan pendekar hebat itu dalam melawan Belanda. C. Director's Treatment. Di scene 1, narator akan memulai cerita. Narator akan mengenalkan tokoh utama dan tempat di mana dia tinggal. Kemudian di scene 2, di scene 1 lagi, bagian 2, narator mulai mengenalkan lebih detail tentang tempat tinggal Sarip. Di bagian 3, scene 1, narator menjelaskan masa kecil Sarip yang selalu diasuh oleh ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Di scene 2 bagian 1, narator menjelaskan Sarip di masa dewasanya yang suka mencuri dari Belanda dan diberi kembali ke rakyat. Di scene 2 bagian 2, narator menjelaskan tentang kekuatan Sarip. Di scene 2 bagian 3, narator menjelaskan bahwa Sarip akan pergi merantau. Di scene 2 bagian 4, narator menjelaskan karena umur ibunya yang sudah tua, tambak dari ayah Sarip akan diberi ke pamannya. Scene 2 bagian 5, narator menjelaskan bahwa paman Sarip ingkar janji. Di scene 3, Pak Lurah dan beberapa tentara Belanda datang ke rumah Ibu Sarip meminta pajak. Akhirnya Ibu Sarip menjelaskan bahwa yang menguasai tanah adalah pamannya Sarip. Di scene 3 bagian 3, Pak Lurah menghiraukan dan membantah nasihat itu. Di scene 3 bagian 4, Ibu Sarip menolak untuk membayar. Di scene 3 bagian 5, Pak Lurah dan tentara Belanda mendobrak masuk ke rumah Ibu Sarip. Di scene 3 bagian 6, Pak Lurah mengancam Ibu Sarip jika lain waktu tidak mau membayar pajak akan dibakar rumahnya. Di scene 3 bagian 7, Ibu Sarip memohon agar Sarip kembali dari tempat merantaunya. Dan akhirnya Sarip pun kembali dan menenangkan ibunya. Sarip dengan emosi yang marah dan meluap pergi ke rumah pamannya, dan kemudian Sarip memarahinya karena telah berbohong. Paman Sarip terus menolak untuk memberi tambak itu kembali. Dalam merasa kesal, Sarip memukuli pamannya. Paman Sarip ketakutan dan berhasil kabur. Di scene 4 bagian 1, narator menjelaskan bahwa paman Sarip pergi ke bagian timur desa untuk menemui pendekar sana, yaitu Paidi. Di bagian 2-nya, paman membayar Paidi untuk membunuh keponakannya itu.
Di bagian 3, Paidi Sarip bertemu kemudian bertarung. Di bagian 4, Sarip kalah dan terbunuh. Scene 5 bagian 1, mayat Sarip yang mengapung ditemukan oleh Ibu Sarip yang kebetulan sedang menyuci. Di bagian 2, Ibu Sarip membisikkan ke Sarip bahwa dia masih dibutuhkan oleh ibunya dan masyarakat. Sarip terbangun dari matinya dan keheranan. Di bagian 4, Ibu Sarip mengatakan agar Sarip tidak memikirkannya. Di bagian 5, hari-hari berikutnya, Sarip yang lebih kuat mengalahkan Paidi dan kembali melakukan aksi mencurinya. Scene 6, bagian 1, narator menjelaskan tentang kebingungan Belanda terhadap kesaktian Sarip dan bertanya kepada pamannya. Di bagian 2, narator menjelaskan paman Sarip yang sedang bercerita tentang kesaktian tanah merah yang dimakan Sarip dan ibunya. Bagian 3, paman Sarip menyarankan untuk membunuh Ibu Sarip terlebih dahulu sebelum membunuh Sarip. Bagian keempat, narator menjelaskan bahwa tentara-tentara Belanda harus berhasil membunuh Ibu Sarip. Bagian kelima, narator menjelaskan bahwa Sarip telah ditangkap dan dibunuh dengan kepastian tidak akan hidup lagi. Desain dan deskripsi pengembangan karakter animasi. Untuk Sarip, karakteristiknya tegas, kurang sabar, kuat, dan mematuhi orang tua. Sarip sangatlah patuh ke orang tuanya dan suka membantu ibunya. Dia juga orang yang sangat tegas. Jika ada yang mencelakai ibunya atau masyarakatnya, maka dia akan lawan. Sayangnya, Sarip merupakan orang yang kurang sabar dan suka bertarung. Ibu Sarip, karakteristiknya lembut, sabar, dan tangguh. Ibu Sarip merupakan orang yang lemah lembut. Dia juga orang yang sabar, dan dari caranya membesarkan anaknya seorang diri menunjukkan bahwa Ibu Sarip adalah orang yang tangguh. Paman Sarip, beliau adalah orang yang serakah, kejam, dan ingkar janji. Paman Sarip adalah orang yang serakah. Setelah diberikan tambak, dia malah menikmati hasilnya sendiri dan menanggungjawabkan pajak ke Ibu Sarip. Dia juga orang yang ingkar janji karena dia menghiraukan janji ibunya Sarip dan malah mengkhianatinya. Pak Lurah, karakteristiknya kejam dan pemarah. Pak Lurah merupakan orang yang kejam dan pemarah. Dia malah mengambil cara kasar saat menagih uang pajak pada Ibu Sarip, dan lebih kejamnya Pak Lurah mengancam Ibu Sarip akan membakar rumahnya jika tidak membayar. Paidi, karakteristiknya kuat, tidak kenal ampun, dan serakah. Paidi adalah pendekar dari daerah timur Dusun Tambak Oso, dan dia adalah pendekar yang kuat. Dia berhasil mengalahkan Sarip dengan senjata andalannya dan tidak memberi ampun kepada Sarip. Dia juga serakah karena rela membunuh dan dengan bayaran yang tinggi. Berikut adalah konsep art, environment, dan property. Pertama ada dusun. Berikut adalah beberapa storyboard yang telah kami buat. Itulah proposal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.